Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahan bab talak dan bab nikah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada malam yang berbahagia ini sedikit kita tekankan dengan salah satu sebab daripada mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Dibicara tentang masalah pernikahan, ini bukan kita membincangkan tentang sesuatu hal yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk senantiasa kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Dan tentu saja bicara tentang masalah warisan ini, kita membicarakan sebuah ilmu yang sangat penting, karena Rasulullah mengatakan ilmu ini termasuk setengah daripada ilmu. Ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Dan juga Rasulullah menambahkan dalam hadisnya, ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dicabutkannya sebuah ilmu ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, ketika orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu tersebut, dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah ditarik dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akibatnya apa? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah, akan banyak timbul sengketa-sengketa, akan banyak timbul perselisihan berkaitan dengan permasalahan kewarisan. Dan ini sudah terbukti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita lihat kasus yang ada di mahkamah syariah ataupun di pengadilan agama, itu termasuk kasus kedua terbanyak setelah permasalahan perceraian, adalah langsung diikuti dengan permasalahan harta warisan dengan segala macam problematikanya. Baik di sana berkaitan dengan harta bersama, kemudian berkaitan dengan harta warisan yang ditangguhkan dalam waktu yang lama, kemudian terjadi penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris, kemudian ada penggelapan daripada harta warisan dan lain sebagainya. Jadi ini banyak terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kasus-kasus yang kita lihat di dalam masyarakat kita.
Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan, ilmu ini, belajar ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Bahkan di sana ketika kita mempelajari ilmu faraid ada kaitannya dengan banyak permasalahan dalam bab fikih. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat. Masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan nasab, ya, hubungan darah. Masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan ilmu matematika, ya, ilmu matematika dasar, perhitungan. Dan masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan bab talak dan bab nikah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini pada malam yang berbahagia ini sedikit kita tekankan dengan salah satu sebab daripada mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Dibicara tentang masalah pernikahan ini bukan kita membincangkan tentang sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang sepele yang kita mudah-mudahkan, tidak. Bahkan ini adalah, pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk ibadah yang paling lama sepanjang kehidupan kita, sepanjang hayat kita adalah berkaitan dengan masalah perkawinan ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kita sering mendengar ayat ini ketika ada prosesi akad nikah ataupun ketika kita mendapatkan undangan pernikahan, itu di belakangnya selalu tertera surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah perkawinan ini kita membincangkan tentang ayat-ayat Allah nih. Wa min ayatihi. Jadi jangan kita anggap masalah ini masalah pernikahan yang begitu saja. Apalagi na'udzubillah, berita yang kita dapatkan kemarin malam, ya, itu ada kejadian, ya, ketika di Grebek di salah satu tempat oleh Satpol PP dan WH, terdapat ada beberapa pasangan yang ketika dicek rupanya mereka menikah siri tanpa wali. Nah, ini bagaimana? Menikah siri tanpa wali, ya. Padahal ketika kita mempelajari fikih nikah, ya, kita harus mengetahui rukun-rukun nikah. Hal-hal yang memenuhi rukun-rukun nikah, tentu ini menyebabkan sebuah akad nikah dianggap akad dengan akad yang sah ketika memenuhi rukun-rukun nikah. Dan apa itu rukun nikah? Ya, apa saja rukun nikah? Yang pertama ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali dari pihak perempuan. Yang keempat ada saksi, dan yang kelima ada ijab kabul. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah prosesi akad pernikahan itu tidak lengkap salah satu daripada 5 rukun yang kita sebutkan tadi, maka dianggap nikahnya batil alias tidak sah. Ya, jadi jangan kita main-main berkaitan dengan masalah nikah ini. Bahkan termasuk ketika kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat hukum yang membahas secara detail,
ya, selain permasalahan warisan, di sana juga Allah menjelaskan secara detail hukum berkaitan dengan pernikahan dan juga permasalahan talak. Pernikahan, bagaimana menikah itu? Boleh enggak kita menikah dengan seorang yang musyrikat? Ya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang musyrik, ya, ataupun sebaliknya. Ya, itu dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah perceraian, ini juga ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan secara detail. Ada talak satu, bagaimana konsekuensinya. Ada seseorang yang mentalak istrinya yang belum dicampuri. Jadi katakanlah baru 1 hari akad nikah ataupun baru hitungan jam akad nikah, kemudian begitu pulang ke rumah tidak disentuh istrinya lalu diucapkan kalimat talak. Maka ini bagaimana konsekuensinya? Karena ini juga banyak dan terjadi di dalam masyarakat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mengucapkan kalimat talak, apa konsekuensinya? Bagaimana kalimat talak itu dianggap jatuh kalau digunakan ataupun diucapkan oleh seorang suami dengan kalimat yang sharih, yang jelas. Contoh misalkan, saya talak kamu, pisah, ya, kalimat talak, pisah, cerai, itu kalimat yang jelas sekali, sehingga walaupun yang mengucapkan itu tidak ada niat, maka ini jatuh juga talaknya. Karena Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Jadi nggak boleh kita bercanda dengan hal yang demikian. Jadi 3 hal kata Rasulullah, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi ada 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia cuma bercanda tapi kalimatnya sharih, ini jatuh talak. Kecuali kalau diucapkan dengan kalimat yang tidak sharih. Contoh ketika seorang suami mengucapkan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Menyelam bahasa Aceh agak gasa bacot. Ya wa bakma gitu. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Maka ini ada niat apa? Ketika yang mengucapkan ini ada niat talak, maka ini jatuh talak. Tapi kalau nggak ada niat, mungkin pulang itu pulang untuk mengunjungi orang tuanya, maka ini nggak jatuh talak. Adapun ketika seorang suami mengucapkan kepada istrinya, kalau kamu keluar dari pintu rumah, selesai kita. Ini selesai apa nih? Maka kalimat ini tidak sharih. Ya. Maka harus kita tanya, ada nggak niat dari yang mengucapkan tersebut? Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebutkan tadi masalah nikah dan talak ini jangan kita pernah mempermainkan, ya, karena di sana ada konsekuensi hukumnya. Begitu juga berkaitan dengan nikah siri tadi yang tidak diketahui wali ataupun nikah siri tanpa wali. Walaupun secara definisi yang namanya nikah siri itu adalah nikah yang telah sempurna rukunnya dalam fikih tetapi tidak tercatat di KUA. Nah, ini banyak terjadi di masa konflik dulu kita. Orang-orang tua kita dulu di pedalaman dulu yang susah aksesnya ke kota untuk ke KUA, itu mereka melakukan nikah siri. Maknanya tidak tercatat di KUA tapi semua rukun-rukunnya itu terpenuhi. Makanya dari negara kita pun diberikan fasilitas adanya isbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah. Dihadirkan semua saksi-saksinya, dihadirkan semua wali yang hadir dalam prosesi pernikahan walaupun ini sudah berlangsung lama. Ya. Jadi untuk dilegalkan secara aturan agama kita ataupun secara aturan negara kita. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mungkin berkaitan dengan nikah siri tersebut ini ada beberapa pandangan, walaupun nanti ada kita mendengar sah ini, walaupun secara hukum negara ini dianggap ilegal ataupun tidak sah. Tetapi kalau nikah siri tanpa wali ini jelas-jelas dalam syariat ini salah.
Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ayyuma imra'ah nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Tentu yang sangat kita sayangkan adalah kenapa ini terjadi. Kalau ini sudah terstruktur dan terorganisasi, maka ini harus diberikan tindakan hukum bagi qadhi liar yang melakukan pernikahan dengan cara demikian, karena ini secara nggak langsung dia telah melegalkan perzinaan. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ada konsekuensi hukumnya berkaitan dengan masalah nikah. Karena nikah ini sekali lagi ini adalah ibadah yang paling panjang yang dialami oleh seseorang. Ya. Bahkan di dalam hadis juga kita Rasulullah mengatakan bahwasanya pernikahan itulah untuk menyempurnakan setengah agama kita. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kaitannya juga dengan permasalahan warisan. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya, walaupun usia pernikahannya dalam hitungan jam. Contoh misalkan jam 9 pagi akad nikah, lalu begitu pulang ke rumah qadarullah meninggal dunia suami, mereka baru akad nikah tadi. Nah, pertanyaannya, apakah ada hak seorang istrinya yang baru diakad nikah tadi daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya yang tersebut? Maka dalam hal ini tetap dapat istrinya. Ya. Berapa dia dapat? Karena nggak ada keturunan, berarti istrinya dapat bagian 1/4. Dari mana kita tahu? Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 itu membincangkan tentang porsi bagian suami dan istri. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini karena ada juga kasus yang kita temukan di masyarakat ketika ini, jangankan hitungan jam, ini pernikahan telah terjadi 6 bulan. 6 bulan mereka menikah, qadarullah belum memiliki keturunan, lalu meninggal dunia istri. Sedangkan istrinya ini sebelumnya dia banyak harta warisan dari orang tuanya yang sudah jadi hak milik istri, ataupun kita mengenal dengan istilah dalam hal ini adalah harta bawaan istri. Nah, ketika meninggal dunia istri tersebut, apakah ada hak suami yang ditinggalkan oleh almarhumah ini? Maka dalam hal ini tetap dapat suaminya. Berapa porsi bagian suami? Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami mendapatkan bagian setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Ya. Ustadz, bagaimana terkait dengan harta bawaan almarhumah istri? Ya, yang kita bagi adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhumah, ya, termasuk harta bawaan. Ya. Karena bicara tentang masalah harta peninggalan itu dikenal dalam istilah fikih namanya at-tirkah ataupun at-tarikah. Dan definisi at-tirkah itu adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah dengan syarat harta itu adalah miliknya secara sempurna. Jadi harta itu boleh jadi yang dia dapat, ada harta bersama dengan suaminya, ada juga harta bawaan yang dia dapatkan sebelum perkawinan ataupun warisan dari orang tuanya. Maka itu juga harus difaraidkan. Berapa hak daripada suami, dia dapat bagian setengah. Nah, tentu jadi permasalahan. Ya. Nanti pihak keluarga istri tidak menyerahkan hak untuk suaminya. Karena kenapa? Dia mengatakan, oh enak sekali suami, baru 6 bulan menikah dia dapat setengah harta daripada almarhumah.
Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, semua ada konsekuensinya. Ya, ketika dalam sebuah akad nikah itu ada konsekuensinya, termasuk berkaitan dengan masalah kewarisan. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa hal yang sering berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum, ketika yang ada kaitannya dengan hubungan sebab mendapatkan warisan, yaitu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Lalu kalau ada yang tanya, Ustadz, kalau ada orang menikah kemudian qadarullah di tengah perjalanan mereka berpisah ataupun cerai, apakah di sana ada harta warisan? Tidak. Karena bicara warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau nggak ada yang meninggal, cuma mereka pisah aja ataupun bercerai, maka di sana tidak ada berlaku masalah warisan. Tetapi yang biasanya dipermasalahkan adalah berkaitan dengan harta gonogini ataupun harta seharkat, ataupun dalam bahasa Indonesianya ada harta bersama, ataupun dalam bahasa Melayunya dikenal dengan harta sepencarian. Ya, itu yang dipermasalahkan. Dan sekali lagi dalam hal ini, kalau terjadi perceraian, ini tidak berlaku masalah warisan. Ya. Kecuali, ini ada pengecualian, ada kasus. Ya. Misalkan seorang suami mengucapkan kalimat talak pada istrinya, saya talak. Jadi konsekuensinya, karena talak yang diucapkan ini adalah talak satu, maka adanya masa iddah. Jadi masa iddah yang dicerai hidup oleh seorang suami, itu istrinya menunggu selama 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya. Ya. Salasata quru. Ya. Jadi di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Di masa iddah ini, seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya. Namanya nafkah masa iddah. Di masa iddah ini, seorang wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain. Jadi dalam masa iddah nggak boleh dia terima pinangan orang lain. Karena ini juga banyak terjadi kasus di masyarakat, kita dengar, galau mabih masa iddah kayak kawin lo. Ya. Belum habis selesai masa iddah, udah menikah lagi dia. Jadi ini ada yang salah. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam praktek yang berlaku dalam agama kita. Ya. Makanya kita disuruh selesaikan dulu masa iddah ini. Dan masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri antara suami dan istri. Jadi mereka introspeksi, dan kalau mereka boleh jadi mendapatkan bisa didamaikan kembali, bisa dilakukan mediasi kembali, maka ini mereka bisa melakukan rujuk kembali. Masih boleh untuk rujuk kembali dengan catatan belum selesai, belum habis tiga kali haid. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, ya, maka contoh misalkan sudah 6 bulan suami mengucapkan kalimat talak, sudah 6 bulan berlalu, maka ini sudah putus hubungan suami istri. Nah, tentu jadi permasalahan bagaimana ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, baru 2 bulan berjalan ataupun 2 kali haid istrinya, ya, berlalu. Qadarullah meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah ada hak untuk istri daripada harta warisan almarhum suaminya yang telah mentalaknya tadi? Nah, kan seperti itu. Jadi kadang belum selesai 3 kali haid ataupun 3 kali masa iddah ini belum habis, ya, qadarullah meninggal dunia suami, yang mana suami ini sudah mentalak istrinya tadi, tapi ini masih dalam masa iddah. Nah, pertanyaannya, apakah ada hak untuk istrinya tadi ataupun untuk istri yang sudah ditalak tadi mendapatkan warisan dari suami yang mentalaknya tersebut? Maka dalam hal ini
si istrinya tadi masih berhak mendapatkan hak warisan. Karena kenapa? Di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Dengan catatan ini adalah iddah yang ditalak raj'i, talak yang boleh rujuk kembali. Tapi ini tidak berlaku untuk talak 3. Karena talak 3 enggak boleh, enggak ada masa iddah. Karena talak 3 ini seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya sampai istrinya menikah dengan orang lain lagi. Dan kalaulah seandainya setelah menikah dengan orang lain bercerai, baru boleh mereka kembali lagi. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ya, sering kita kenal dengan istilah apa? Cina buta, ya. Kawin Cina buta. Itu kalau sudah talak 3. Tapi kalau untuk talak raj'i, ya, maka dalam hal ini mereka masih di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Maknanya kalau ada yang meninggal di antara mereka di dalam masa iddah tersebut, maka masih saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu juga sering dipermasalahkan ketika meninggal salah seorang suami ataupun istri. Ini berkaitan dengan harta bersama. Ini bagaimana kita memilahnya? Mana yang disebut dengan harta bersama, mana yang disebut dengan harta bawaan. Nah, jadi ini perlu kita pertegas bahwasanya yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang didapat setelah perkawinan, baik yang dihasilkan oleh suami ataupun yang dihasilkan oleh istri ataupun penghasilan dari kedua-duanya. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga kamu balik, yang kerja urinang, uragam jaga anak di rumah, ya. Maka dalam hal ini dari penghasilan istri itu juga dianggap sebagai harta bersama. Karena sering juga kita mendengar katanya harta suami harta istri adalah harta istri, ya. Jadi kalau dalam undang-undang kita kompilasi hukum Islam yang dipakai di mahkamah itu setiap harta yang didapat setelah perkawinan, baik penghasilan suami ataupun penghasilan istri ataupun penghasilan kedua-duanya, itu dianggap semua adalah harta bersama. Walaupun kita tidak menafikan setelah perkawinan itu boleh jadi ada harta bawaan. Contoh misalkan bagaimana? Setelah suami istri ini menikah, katakanlah sudah 10 tahun menikah, qadarullah meninggal dunia orang tua suami, sehingga suami tersebut dapat warisan dari orang tuanya, ya. Jadi pertanyaannya, apakah harta yang didapat dari warisan orang tua suami ini dianggap sebagai harta bersama? Bukan. Ini adalah harta bawaan suami ataupun harta bawaan istri kalau dia dapat warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Tapi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini juga harus dibuktikan juga. Karena ada beberapa kondisi kasus yang terjadi di beberapa kampung di tempat kita, langsung diklaim itu semua harta bersama. Padahal dulu ada harta warisan dari orang tua suami ataupun warisan dari orang tua istri. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT harus dipilah dulu. Mana yang betul-betul menjadi harta bersama, ini harus dipilah di awal. Mana yang dikategorikan sebagai harta bawaan daripada almarhum, ya. Karena nanti dari harta bersama setelah dibagi 2 ditambah dengan harta bawaan daripada almarhum, itu semua menjadi harta peninggalan ataupun yang dikenal dengan tirkah. Misalkan ada harta bersama setelah dihitung-hitung ditaksir ada rumah, sawah dan lain sebagainya, ada dihitung misalkan nilainya 1 miliar harta bersama yang didapat setelah perkawinan. Berarti di sana ada hak suami ataupun dari ketika suami meninggal ada hak istri setengah. Berarti 500 juta menjadi hak milik istri, 500 juta menjadi hak milik suami. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dihitung lagi almarhum suami ada harta bawaan peninggalan dari orang tuanya ataupun yang didapat sebelum perkawinan, ya. Maka setelah ditaksir ada nilainya 300 juta. Berarti total harta peninggalan almarhum suami adalah 800 juta. 800 juta. Ini adalah harta peninggalan.
Tentu jadi sebuah pertanyaan juga, Ustaz, bagaimana kalau istrinya lebih dari satu? Namanya dua rauri nang kiban. Tetap dihitung harta bersamanya ketika awal menikah. Misalkan istri pertama sudah 30 tahun lebih dia menikah, istri kedua baru 3 tahun ataupun 5 tahun menikah, maka dihitung harta bersama itu ketika sejak awal menikah. Nah, di sana ada perbedaan berkaitan dengan harta bersama. Tetapi berkaitan dengan harta warisan, harta faraid, itu hak porsi untuk istri tetap satu. Oh, almarhum ada anak, maka untuk istrinya dapat bagian 1/8. Oh, ada 2 orang istri, maka 1/8 itu bagi 2, bukan masing-masing 1/8 ya. Jadi 1/8 itu dibagi 2, jatuhnya 1/16 masing-masing istri ya. Jadi ini jemaah yang muliakan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tahu juga. Jangan langsung salah kita bagi, langsung kita berikan, oh istri pertama 1/8, istri kedua 1/8. Belum lagi terkadang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada berlaku sebuah kasus, misalkan suami istri menikah, memiliki ada beberapa orang anak, kemudian meninggal dunia istri pertama. Nah, kebiasaan orang kita ini waktu meninggal istrinya itu tidak difaraidkan. Karena kenapa? Oh, mentang ayah masih hidup, ayah masih hidup suami daripada almarhum ya, sehingga tidak difaraidkan. Nah, terjadi masalah kapan? Ketika ayah daripada anak-anak ini menikah lagi dengan istri yang baru. Nah, ketika menikah dengan istri yang baru, tentu dalam hal ini sudah terjadi pencampuran harta. Apalagi misalkan dijual aset dengan istri pertama, dijual misalkan satu ruko dijual, dibangun rumah ketika masa istri kedua ya, sehingga ini terjadi percampuran harta. Nanti saling klaim. Puncaknya kapan? Ketika meninggal dunia suami, anak-anak dari istri pertama mengklaim bahwasanya rumah yang dibangun itu ada harta mama kami dulu yang belum dibagi sama ayah. Sedangkan istri yang baru ini mengatakan rumah ini dibangun ketika sudah menikah dengan saya, jadi ini harta bersama. Sehingga ini sering terjadi permasalahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada keinginan seorang duda ataupun seorang janda untuk menikah lagi, maka ini diselesaikan dulu faraid berkaitan dengan almarhum dari yang pertama. Kalau tidak, ini rentan terjadi permasalahan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada kasus yang kita sampaikan tadi ini sampai dibawa ke mahkamah. Karena setelah dilakukan mediasi itu mereka tidak saling terima, tidak saling legowo ya. Yang satu mempertahankan itu adalah harta bersama ya. Yang satu mengatakan itu adalah ada harta mamaknya yang belum difaraidkan sama ayah dulu ya. Jadi sebenarnya kasus ini waktu kita lakukan mediasi ya, sudah ada titik temu sebenarnya. Sudah ada sedikit titik temu yang mana anak-anak ini sudah legowo lah, sudah ikhlas boleh rumah itu untuk ibu tirinya, tapi dengan syarat si ibu tirinya ini tidak menuntut harta yang lain ya. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak terima juga istrinya ya. Dia bilang, oh saya kan istri daripada almarhum, saya berhak juga dari harta yang lain ya, sehingga dibawalah ke mahkamah lalu disidangkan. Setelah beberapa kali sidang, hasilnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, oleh hakim memutuskan bahwasanya rumah itu harus difaraidkan juga kepada anak-anak daripada istri yang pertama. Karena tetap dilihat daripada harta asalnya itu dari mana. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pentingnya juga kita melakukan pencatatan hak milik ya. Walaupun kadang-kadang kita merasa agak sedikit tabu nih. Allah nganuri nang roh kepu catat ya. Untuk istri sendiri, untuk suami sendiri, untuk apa kita catat ya. Untuk apa kita tulis-tulis? Ini kan harta bersama juga. Nah, kadang-kadang jadi permasalahan sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Ketika tidak ada etikat baik ya, niat baik untuk menyelesaikan dalam permasalahan ini rentan terjadi permasalahan ya.
Memang permasalahan ini kadang-kadang kita anggap sepele, tapi dia bisa berakibat fatal jikalau kita mengulur waktu dalam waktu yang lama, apalagi sampai ada di antara ahli waris yang meninggal dunia tadi. Sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi, meninggal istri pertama, ya, belum difaraidkan karena masih hidup ayah daripada anak-anak ini, ya. Lalu, ya, kemudian menikah lagi, ya, lalu terjadilah pencampuran harta. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, beberapa hal penting yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan permasalahan kewarisan. Dan salah satu sebab daripada mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Maka tidak boleh kita melakukan pernikahan itu dengan cara yang tidak baik, apalagi sebagaimana kasus yang kita sampaikan tadi, menikah siri tanpa wali. Ini jelas-jelas adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga melanggar daripada aturan dalam syariat kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا